masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya mengenai kegelisahan hati ini. Banyak dari kami para santri ini yang saat ini itu sebenarnya yang juga diwanti-wanti oleh guru-guru kami adalah pentingnya memiliki sanad keilmuan, baik di bidang kitab maupun ilmu-ilmu secara umum, karena itu menjadi keistimewaan kita di pondok pesantren yang menjadi berbeda dari sekolah-sekolah di luar, yang mana kita punya keistimewaan mempunyai sanad keilmuan yang langsung bersambung kepada Rasulullah. Cuma masalahnya kadang kita itu mempunyai keterbatasan waktu di pondok pesantren. Beruntung bagi santri yang dari awal sudah mendapatkan hidayah, sehingga banyak yang sudah didapatkan atau syarat-syarat keilmuannya sudah cukup, jadi ngajinya sudah banyak. Tapi alangkah mirisnya kadang ada santri yang lama sekali tersesat, bahkan hampir mau pulang baru dapat hidayah untuk ngaji. Itu kadang nyampe ke rumah banyak sekali unek-unek di hati karena keilmuannya masih merasa kurang. Artinya akhirnya kaum santri yang seperti ini itu ya mengaji sanadnya kepada hal-hal yang saat ini alhamdulillah ada di YouTube, MP3 dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang keabsahan sanad yang didapat dari mengaji ke YouTube, ke MP3, atau bahkan mungkin mengaji secara otodidak dengan mencari kamus sendiri dan lain sebagainya. Apakah itu sudah bisa dibenarkan untuk diajarkan kepada orang lain atau seperti apa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu lihat Google. Itu orang tidak berilmu, tidak sadar dia itu tidak berilmu, langsung lihat Google. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah, kenapa demikian? Ini semua adalah karena efek dari apa yang dicapai oleh manusia. Mudahan, tapi ada resikonya. Memang secara kemudahan orang mencari ilmu itu lebih mudah sekarang. Mencari kamus artinya apa itu di Google, tinggal tulis Arab keluar. Itu mah kemudahan. Mencari ayat Quran, ayat ini ayat berapa, tulis di Google, keluar di ayat sekian, surat ini, juz ini, keluar langsung. Itulah kemudahan Allah. Itu tidak bisa diingkari. Tetapi efeknya juga banyak, karena mengaji lewat itu ada yang narasumbernya bertanggung jawab,
ada yang orang sumbernya tidak punya kapasitas. Sebagai contoh, sebetulnya saya tidak setuju di cara di YouTube tanya jawab, itu saya tidak setuju ya. Saya sama sekali tidak setuju. Ustaz ditanya jawab seperti ini. Itu sebetulnya saya sendiri itu secara mulut saya, kenapa? Karena itu dia tidak menyiapkan jawaban secara spontan, dan itu nanti kalau salah dibawa seluruh. Nah, itu baiknya, maka saya lebih mengunggulkan Bahsul Masail. Saya lebih mengatakan secara ilmiah akurat, lepas dari kekurangan dan kelebihan, itu justru yang paling akurat, paling bijaksana, dan paling sahih adalah didiskusikan oleh Bahsul Masail antar pengurus. Karena ustaz-ustaz mereka ini tidak langsung menjawab, tapi dibandingkan dengan beberapa speaker, kemudian dirangkum dan mana yang lebih roji ya, jawaban yang lebih unggul, kemudian tasfeli, masih banyak dilakukan. Sementara kalau di media sosial itu orang ustaz ditanya langsung jawab, bagaimana hukumnya ini, langsung jawab, bagaimana hukumnya ini, langsung jawab. Dan itu sebetulnya tidak cocok dengan tradisi ulama salaf. Imam Maliki 70 pertanyaan yang dijawab oleh 6. Imam Abu Hanifah putrinya sakit giginya keluar darah. Imam Abu Hanifah itu putrinya keluar darah giginya. Tanya kepada ayahnya, Abah, Imam Abu Hanifah, bagaimana saya keluar darah gigi saya, batal tidak puasa saya Ramadan? Abu Hanifah ayahnya sendiri, ayah kandung, tidak mau jawab. Putriku, aku tidak bisa jawab karena aku belum mendapatkan izin fatwa dari pemerintah. Tanyakan dulu ke Paman Muhammad. Tanya kepada Paman Muhammad, karena Ahmad sudah mendapatkan SK untuk memberikan fatwa. Sementara saya Abu Hanifah belum mendapatkan surat izin fatwa, meskipun dengan anak saya sendiri tidak saya tidak mau fatwa. Ini orang dulu wiraki sekali, tidak berani berfatwa. Nah, sekarang kalau di YouTube fatwa itu tiap hari, tiap detik fatwa. Sepotong kertas dijatuhkan, jawab, kertas dijatuhkan, jawab. Ada pertanyaan pakai kertas, ada orang bertanya begini, jatuhkan, jawab. Satu majlis bisa 30 pertanyaan. Kita bayangkan ini resikonya. Resikonya bagaimana? Paling tidak bacaan dalilnya mungkin khilaf. Maka saya tidak tazkiyah pada diri saya. Saya telah mencoba untuk memberi contoh ke dunia media sosial, yaitu saya membuat konten itu semua pakai parodi, dan parodinya dibaca supaya memberi contoh ke yang lain. Untuk menyampaikan sesuatu itu dibuktikan dulu parodinya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada orang Wahabi salah Wahabi mengatakan Imam Busiri musyrik, dan beberapa syair di Buddha dikatakan musyrik. Nah, saya bantah. Satu baiknya saya bantah dengan 10 hadis, 9 hadis, 10 hadis, besok keluar. Itu untuk membantah satu tuduhan orang Wahabi bahwa Imam Busiri itu musyrik.
Nah, itu kita meluruskannya tidak dengan emosi, tapi meluruskannya dengan ilmu. Kita susun dulu, kita tahu rekannya dulu. Salah Buddha saya buka semua, mulai dari sana ilmu Ashur At-Tunisi, kemudian At-Tilisani, kemudian Al-Mustolani, itu salah Buddha yang besar. Itu salah Buddha yang besar. Saya buka semua. Habis itu saya sampaikan 9 kitab hadis, 9 hadis yang menguatkan syair-syair Busiri yang dituduhkan musyrik oleh Wahabi. Nah, cara seperti inilah sebetulnya saya dengan sabar saya memberi contoh kepolisian ke adik-adik saya, ke ustaz-ustaz yang selama ini di media sosial, yang dengan mudah dia berfatwa, dengan mudah dia berfatwa. Nah, bagaimana kita bolehkah kita ambil langsung dari mereka? Jadi memang kata Al-Quran, kita akan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang berilmu. Nah, kalau kita Google, itu tidak sempat bertanya pada orang berilmu. Kita cari sendiri, kita yakini sendiri, tidak bertanya kepada orang berilmu. Padahal Al-Quran mengatakan tanyalah pada orang berilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau belum tahu, tanya yang berilmu. Soal ke kiai, soal ke ustaz, soal ke ahli fikih, soal ke ulama, soal bertanya, bukan cari begitu. Nah, terkait dengan syarat dalam dunia, memang kita pun di tradisi Pesantren Jawa ini syarat tidak begitu sempurna. Jadi bukan hanya di Google, bukan hanya di YouTube, di pondok-pondok kita sendiri secara umum syarat itu tidak begitu sempurna. Iya kan ya? Kadang ada syaratnya, kadang-kadang ada ustaz ngulang itu 30 tahun baca kitab, pengarangnya kayak apa namanya? Kadang-kadang ada ustaz ngajar 30 tahun, itu arti kitabnya tidak tahu. Al-Lusayn dan kontrol base. Kadang-kadang dia ngajar tidak tahu artinya kontrol base, tidak tahu. Coba ngajar dia ngajar ikotul imam, dia ngajar tidak tahu artinya. Misalnya begitu. Jadi itulah secara syarat yang kita tidak sempurna. Cukup kitab yang muqtada awal, meskipun tidak ada syaratnya, sudah cukup diakui, disaksikan oleh para ulama kita kalau itu sahih. Meskipun kita tidak punya syarat caranya sudah dipakai oleh ulama-ulama kita, cukup. Menurut saya cukup. Meskipun tidak punya apa syaratnya. Cuma kajinya kepada kiai, nanti jawabannya kepada kiai. Meskipun nanti kiainya tidak punya syarat, iya, karena tidak semua kiai punya syarat. Ngajar Ihya misalnya, ya sudah, kita pada Ihya kita awal sudah diakui oleh kiai-kiai kita, sudah cukup. Saya bilang cukup, sudah cukup, ya, sudah ulama besar mengakui. Misalnya Haji Fathul Qorib, ya sudah cukup. Bahasa Masyari di Fathul Qorib, Pondok Sidari di Fathul Qorib, Pondok Sana di Fathul Qorib. Ada syaratnya atau tidak ada syaratnya, karena ini kita muqtada awal, kitabnya sudah populer dipakai oleh para ulama. Kecuali ada kitab yang baru, itu mah kitab-kitab yang baru itu mah harus lebih hati-hati ya, harus lebih hati-hati ya. Kitab-kitab yang baru, saya punya kitab tafsir Al-Quran, tidak urut Al-Quran, tapi dari turunnya ayat Al-Quran, urut dari ayat turun pertama, Iqra, tafsirkan, namanya Ma'al bin Tafaktur wa Tadabbur, itu 15 jilid. Dan itu tafsir seperti itu, ya, ini perlu hati-hati, karena tafsir ayat tidak urut juz Al-Quran, tidak urut juz Al-Quran, jadi Iqra sampai terakhir itu ada kitabnya.
Tetapi alhamdulillah ulama kita ini insya Allah tidak terkurang. Insya Allah selalu ada ulama, insya Allah selalu ada fuqaha, insya Allah selalu ada ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq, yaitu sekelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela kebenaran. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya cukup.